lebih suka hero-nya si Onyx Prodigy. Karena kalau aku lihat dari draftnya sih udah Paquito, Jawhead, Cloud, Eudora, dan juga Hayabusa ya. Kalau dilihat kayaknya sih bakalan tebel dari Paquito dan juga Jawhead. Lebih ngejebret-jebret gitu Yo, langsung ya oke. awal-awalnya. Tergantung setupnya akan masuk apa enggak. Jadi langsung aja kita saksikan adalah dia game pertama dari Best of 3 Series. Game pembukaan juga di mana Onyx dan EVOS mereka Yap. akan mengejar untuk pastinya poin. Jadi mereka kemarin udah ketinggalan, tapi untuk hari ini udah nggak ada celah lagi. Mereka harus kehilangan poin, mereka pastinya akan mau mengambil poin. Apalagi ini ada EVOS Icon, ada gengsi juga yang mereka pertaruhkan gitu loh Bude. Dan EVOS mereka udah langsung cepet-cepetan aja nge-clearing minion, langsung bergerak ke arah jungle Hypo yang nyaris melakukan sesuatu di jungle harus berputar lagi cari celah mengganggu-ganggu. Ini laning dari EVOS bisa hancur-hancuran juga sih kalau Hypo bisa gerak bebas kayak ini. Tapi Panzer dengan cepatnya bergerak ke area atas untuk melakukan backup terhadap Revici. Nih untung banget loh Panzer, mereka masih ada komunikasi yang baik di mana tadi One yang mendapat sebuah tekanan tapi Panzer langsung datang. Revici udah level 2 juga melemparkan solo pet-nya tapi nggak kena ke arah Birul, dan 1 poin weakness tadi pun belum pecah. Belum, karena tadi baru cuman kesentuh sedikit ya, belum kena yang kedua. Tapi kalau kita lihat sini Hypo-nya sepertinya masih selamat. Masih bisa kabur. Tapi dia udah ngegunain flickernya untuk beberapa detik kemudian. EVOS akan sedikit lebih nyaman. Flash shot dasar dari EVOS. Wow, ini Zoidberg. Hey, kamu ya hitungannya sin konstan pas banget. Siapa yang nyangka itu bakal kena Hypo yang dia pikir udah selamat, dia udah flicker, dia udah mundur, tiba-tiba recall di tempat yang tepat banget. Flame shotnya terjun ke situ. Ini roketnya udah di lock. Wah, Target lock. kacau bisa kayak begitu ya. Bagaimana map awareness yang mereka milikin, bagaimana insting yang mereka milikin. Ditembakin rudalnya kena tapi di bagian bawah seperti Alex. Final blow udah dikeluarkan, langsung dikejar aja ke arah Paquito-nya. Paquito udah kehilangan ring tapi dia masih memiliki absorb. Masih bisa selamat sejauh ini Gemini. Yes, bertahan di area bottom lane. Dia nggak mau melakukan hal yang terlalu agresif juga dari EVOS. Mereka sudah memperhitungkan segalanya. Jika dia bisa mendapatkan killnya, mereka nggak akan untuk ngejar sampai dive ke area turret. Apalagi dengan adanya Turtle yang hadir kali ini bisa menjadi perebutan bagi keduanya. Nah lo udah kena Jekundonya tapi Hypo masih berdiri tegak. Sementara untuk Hayabusa melemparkan Phantom Shuriken-nya mundur lagi dengan kuat Shadow. Tapi Versik lah mentok itu. Hey, Phantom Slash-nya masuk kembali. Dia mentok di Katanya nang ae. Ini Revici di area atas juga. Asal dia bisa jaga jarak juga sih. Keduanya sama-sama aman. Apalagi dari arah cloud-nya dia bisa pakai Battle Mirror Image dari bawah. The Way of Dragon langsung saja mendapatkan seorang Gemini. Dia dapat di atas juga terjadi sesuatu pergerakan. 2-2K dan Revici dan Birul harus berhadapan satu sama lain. Dua-duanya tumbang di arah atas. Wow, baik banget tadi permainan yang ditunjuk oleh Revici. Walaupun dia ditekan habis-habisan, tapi setidaknya ada 1 poin kill yang menjadi threat untuk dia ambil. Sementara tadi udah ada freestyle dulu bos, gitu kan. Yang penting Jet Kundo langsung flicker, sikat habis. Udah Way of Dragon-nya keluar, tapi di bagian bawah pertempuran udah mulai pecah lagi. Gemini pun harus diusir masuk ke dalam outer turret yang dia milikin. Sementara kalau kita lihat dari itemnya, dari item juga masih pada setup sih, belum ada item yang bakal game changing untuk kali ini. Tapi untuk kedepannya gue nggak tahu nih, feeling gue kayaknya sensasinya sih bakalan makin pecah lagi sih dari sini. Oh pastinya karena Revici di situ udah sangat karena masih bisa mundur arah belakang. BM dengan sangat cepat dengan Serlansa bisa selamat dan Revici still survive. Birul pun hampir menjadi korban kedua di arah top lane. Waduh, crossbow tank yang ditambahkan setelah adanya Way of Dragon tadi bener-bener bagus sekali. Nice save banget sih dari Panzer yang untungnya ada di area top lane. Kalau enggak itu Revici bisa jadi iya bisa jadi korban karena Shadow Kill udah pasti keluar. Sayang banget. Ada Jawhead yang cukup nakal mengejar ke arah One-nya, tapi sekarang Panzer pun bertemu dengan Jawhead-nya. Dan komit dengan adanya flicker tapi di area atas lagi dan lagi. Birul pun ditumbangkan. Pergerakan dari EVOS bersama dengan Onyx. Mereka ramai banget di area atas berkali-kali. Hypo juga kali ini udah nggak punya flicker, nggak bisa kabur kemana-mana. Ferik mendapat double kill. Ingin mendapatkan lagi karena tamam gitu. Sekarang juga di belakang Panzer harus memakan dari shadow kill milik Serlance-nya.
akhirnya Waduh. memilih untuk mundur. Versik nggak akan bisa selamat hanya sendirian sebatang kara di dunia yang dingin di area top lane. Ya tapi tadi ya mau gimana, pertukaran yang masih cukup baik lah. Setidaknya ada versi yang masih aman tanpa bisa diambil oleh Hayabusa gitu loh. Makanya tadi dari cowoknya sendiri menjadi korban ya, tapi setidaknya itu bisa menyelamatkan core utama mereka. Cuma kalau kita lihat dari Pendragon ini agak-agak nakal banget nih. Dari tadi dia bener-bener nge-hold minion dari Onyx loh. Ya emang Bener-bener begitu job desk-nya kan. dipotong dulu, iya, kayak nggak takut HP-nya habis. Waduh, Iya, waduh, atau waduh. sudah dikeluarkan segalanya untuk mendapatkan turtle, tapi Serlan sudah mendapatkan poin kill revisi. Semuanya beradu di sini dan EVOS mereka kurang jumlah, nggak ada Zoidbeat di tangan mereka. Waduh, ini ada dua orang yang udah menghilang mendadak dari EVOS Icon, sementara di area mid mereka berkumpul sementara. Tapi di bottom lane ada dua yang langsung cutting ke arah minion. Biru juga udah mengumpulkan stack demi stacknya. Ini movement speednya harusnya lebih cepat lagi, lebih nambah lagi. Tapi untuk sekarang, payungnya bisakah menangkap Karayabusa? Enggak ternyata. Tidak bisa. Di sini Serlansnya udah dapetin level 8 juga sih. Udah lumayan nyaman pula di area atas. Revisi dalam bahaya seorang diri. Dan Waduh. Hypo selalu pergerakannya. Ini dua combo yang harus diantisipasi sama Yep. EVOS sih. Ketika dua ini jalan, mereka punya damage yang sangat besar. Mereka punya lockdown juga. Bakal bahaya laning manapun yang akan didatangi oleh kedua hero ini. Capek sih bener Eudora, dia udah bisa nge-stunnya, belum lagi ada ejector, tapi sekarang udah ada Way of Dragon, lalu udah ada Alecto final blow-nya, ngejar ke arah Birul bisa selamat kah? Satu hit lagi dan dia selamat. Flame shot-nya masih bisa dihindarkan, sementara itu di bagian tengah tidak bisa kemana-mana lagi. Hayabusanya harus hilang. Wah, kacau sih, ini bener-bener permainan yang mereka kayak balas-balasan gitu ya jadinya Bude ya. Iya, gerak terus-terusan, tapi Onyx nggak mau ngelupain dari sisi turretnya. Objektif nggak pernah mereka lupakan. Mereka udah ngedapetin dua objektif turret atas bawah. Dan Zoidbeat kali ini yang dalam bahaya. Hypo udah hadir dari arah kiri. Sandwich sudah Zoidbeat termakan seorang Hypo. Positioningnya pas banget tadi dari Jauhead dan juga Pakuito jadi Onyx ya untuk menghilangkan seorang Kaguranya. Bener-bener diperhitungkan banget, tapi kalau Yes. di sini Masih lanjut lagi. Ini Pendragonnya Iya. dihentiin. Nggak boleh dikasih laning yang bebas. Sedangkan itu, teman-teman dari Onyx pun sudah menghitung segalanya. Mereka nunggu timing yang tepat. Mereka mau nge-defense turret terlebih Oke. dahulu. Rupanya di area bottom dari VG mendapatkan kill solonya. Wah. Dan plus turret. Jadi ini keuntungan untuk EVOS. Nikmat banget sih Revici, udah ada satu bloodlust juga yang diamankan oleh Versik, sementara di bagian bawah lagi dan lagi mendapatkan tekanan dari Pakuitonya, walaupun dia tadi udah harus bagaimana berusaha seorang diri, tapi untuk sekarang Pendragonnya mulai set up lagi karena teman-teman dari EVOS Icon mereka berempat udah mulai berkumpul, ada Zoidbeat juga udah hadir, tapi mendadak ada Blazing dan langsung dikeluarkan Electro final blow-nya, tapi untuk blow-nya udah langsung menghilang. Masih bertempur aja mereka di ujung sana, Shadow Kill dikeluarkan tapi damage-nya terbagi. Siapakah yang akan menghilang? Tidak ada ternyata Bude, masih aman semua. Ya, EVOS mereka setupnya baik banget. Mereka mecahin damage dealer-nya sekarang Thunder Threat. Begitu sakit tapi Pendragon masih bisa selamat. Masih bertempur di area tengah, tapi di atas kali ini Zoidbeat dalam bahaya, dikejar-kejar oleh Serlan tapi nggak punya Shadow Kill. Masih bisa selamat dari seorang Zoidbeat di area tengah pun. EVOS berhasil mendapatkan turret tier pertama di area tengah yang sangat penting, bisa membuka area jungle dari Onyx pun terlepas. Wah. Plus ada WON yang udah diamankan oleh Revici. Ini akan menjadi sebuah kebanggaan ataupun sebuah keunggulan lagi apabila nanti ada physical attack yang masuk. Tapi sekarang ejector tadi berhasil untuk mendapatkan WON yang akan segera digunakan. Blazing dia langsung juga. Tapi belum ada satupun orang yang jatuh. Udah ada Aegis juga yang dikeluarkan oleh Revici. Masih bisa kabur. Ya, Biru harus memperhitungkan sih ketika dia masuk dengan Blessing Duet, dengan Battle Mirror Image-nya, dia memperhitungkan segalanya. Kalau sampai salah seperti halnya di area Turtle tadi, dia tumbang duluan, teman-temannya jadi kalang kabut. Iya. kesalahannya tadi gue berartiin adalah dari Pakuitonya. Electro Blow juga dikeluarkan sendirian. Kali ini nggak cuma Birul yang harus berpikir dua kali. Yep. Begitu pula dengan Haifu, dia nggak bisa bergerak seenak jidat seperti di early game. EVOS kali ini mereka udah mulai bergerak bersama, tapi Pendragon tertinggal seorang diri di area tengah. Onyx dengan senangnya makan Pendragon. Iya, ini kalau mereka mau melakukan inisiasi sekarang sih harusnya bisa sih Bude. Kenapa? Karena pastinya ada informasi dari beberapa source skill yang dikeluarkan oleh pemain dari Onyx, pasti udah keluar dong tadi untuk mendapatkan Kara Uranusnya. Cuma kalau satu hal yang untuk di note pada Cloud-nya ya, hati-hati banget sama Pakuitonya. Tadi ultinya tuh ke cancel mulu, blazing duetnya tuh ke cancel. Sama dari knockout strike-nya Pakuito, dari Onyx Prodigy. Itu yang bikin kayak, aduh itu sayang banget momennya, padahal itu bisa kayak nge-wipe out EVOS Icon. Oke, tapi mungkin ya itu balik lagi ke komunikasi mereka gimana. Payung dilemparin, nah loh, lecet langsung besi-besi yang dimiliki oleh Hypo, sementara masih ragu-ragu. Iya, emot-emotnya coba kenapa BTR kan Onyx Prodigy Pak ya.
Maaf, salah stiker. Maaf, salah tim. Maaf nih. Ya, tapi buat teman-teman semua yang ada di kolom komen ini 32.000 orang udah bersama kita. Hai. Likes-nya yuk langsung ditancepin aja, jangan Absen. sampai Oh, lemas tapi itu di lah. situ ada WO Dragon dikeluarkan, inisiasi yang sangat cepat dari EVOS mendapati satu lance jackpot, tapi nggak cuma dia, Hypo pun akan menyusul 2 poin ke langsung, bahkan akan menjadi 3 karena Birul. Vessel Mirror masih juga mau blessing duit, mau ke arah mana? Revisi dalam bahaya, boleh dia masih bisa selamat, tapi di dalam belakangnya hadir terlalu terlambat. Gemi ini menjadi pahlawan yang agak kesiangan karena dia udah kena begitu banyak Thunder Threat terakhir mendapatkan revisi, tapi tengok EVOS mereka bermain objektif, karya tengah, karya bawah. Ini Victor turret dari Onyx dikikis habis-habisan. Waduh, inilah pada lari-larian berdua di halaman rumah orang dan berhasil mendapatkan inhibitor dari bottom lane-nya. Tapi Gemini juga menyisakan sedikit lagi SP, tapi 1-1 tadi dari Revici. Pas banget penggunaannya, dia udah punya WON, dia udah punya Aegis, walaupun semuanya udah keluar, tapi apalah daya. Ada inisiasi lebih yang dilakukan dan sekarang di Sandrum hilang sudah Bene-nya. Masih bisa selamat, Bung. Masih bisa selamat. Alex to final blow-nya, tapi dikejar untuk kali ini masih bisa kabur lagi. Oke, ini perbedaan kedua tim dari segi level. Persik udah ngedapetin level 15, sedangkan Tama dan juga Hypo baru level 10. Walaupun kalau dijumlahin jadi total 20, tapi untuk melawan level 15 Persiknya belum sanggup. Dari segi item Persik udah lebih tajir. Dia punya item defense dan damage dari Tama dan juga Hypo sekarang udah nggak bisa nge-burst. Iya, Bu Deni, untuk dari sisi goalnya aja ada 7.000 dan juga 9.000, ada 2.000 dan sekarang inisiasi dilakukan kembali. Pak Alex ke final bomnya udah dikeluarkan juga. Sakit banget blazing duetnya, tapi langsung menyerbu ke bagian depan dan nggak ada satupun yang tumbang, tapi malah Paswitanya menjadi korban. Pansernya mundur, Shadow King yang ngejar Karacho, malah cowoknya yang didapatkan. Ya, itu ada pertukaran 1 untuk 1 Yep. sih. Dan Onyx mereka mencoba untuk memukul mundur EVOS sekuat tenaga, cuma susah banget. Mereka udah menduduki area jungle, Tama menjadi korban. Gak bisa selamat karena flicker juga sudah digunakan. Dan teman-teman EVOS mereka nggak mau kasih napas, mereka udah memegang kendali permainan. Ini momentum untuk EVOS. Tapi kalau menurut aku Kak, dari Onyx Prodigy ini sebenarnya key momennya sih satu Kak. Apa tuh? Mundur ke late game Kak. Mengandalkan kekuatan dari seorang Cloud untuk menghabiskan hero-hero dari EVOS Icon kalau menurut aku Kak. Oh, masuk ke area late kita nggak boleh lupa ada Wan-Wan juga sih dari EVOS. Iya. Makin sakit juga sebenarnya. Cuma kalau menurut aku One butuh momentum Kak. Kalau Cloud itu lebih kayak oke, walaupun aku tidak punya pembukaan swallow space gitu kan. Kalau One kan benar-benar harus ada pasifnya dulu dikeluarkan baru bisa mengeluarkan top of tank-nya. Justru bukannya masuk ke arah, oh iya sih benar juga. Tapi sekarang di area Lord Onyx tak bisa berbuat banyak. EVOS langsung ngegerakan sedikit-sedikit. Hypo tertinggal di area belakang, masih punya flicker ke area belakang. Blackshot dikeluarkan, Hypo masih bisa selamat guys. Sana sama Force, dia akan selamat. Tapi di area belakangnya EVOS mendapatkan posisi yang sangat-sangat sulit sekarang. Mencoba sekuat tenaga, mendapatkan 1 untuk 1. Masih ditukar, tapi Revici-nya menjadi korban dari EVOS. Waduh, Cloud-nya ketinggalan, telat 1 langkah doang, kakinya masuk lumpur, keinjak apaan tadi itu, malah dia nggak gerak, malah berhasil didapatkan. Padahal Cloud-nya udah aman banget dari Bude, tapi dia masih nahan aja sendirian. Ini EVOS ketika mereka memaksakan pengen banget ngedapetin Hypo, padahal posisinya jadi udah gak nyaman banget. Semua resource sudah dikeluarkan, mereka agak maksa. Tapi gak apa-apa, mereka masih percaya diri tentunya dengan bantuan Lord yang masuk ke dalam bottom lane. Electro final blow dikeluarkan, EVOS berfokus terhadap inhibitor di area atas. Ejector dikeluarkan, Persik gak menjadi masalah, malah di sini Lordnya yang kerja keras sebagai Lord. Kerja keras sebagai kuda sepertinya. Ini dia Lord, tapi terus sekarang untuk Kaguranya menjadi korban juga. Lordnya masih bergerak bebas, nampolin langsung. Lelelele, itu best turretnya masih aman sejauh ini. Pendragon pun harus pulang. Iya, masih aman, cuma ini akan menjadi lebih sulit 100 kali lipat karena tanpa adanya inhibitor, perlindungan dari base mereka akan tiada. Minion yang datang juga akan lebih besar dari EVOS. Mereka harus benar-benar bisa menjaga dari segi laningnya. Jangan sampai ada satu lane yang kepus, karena kalau ada bisa di split pusin. Dan kalau kita lihat juga Benedictanya juga udah full build ya, tinggal one aja nih, 1 item lagi yang dibutuhkan untuk mengeluarkan potensi aslinya kan. Iya, sementara Persik pun masih bisa kabur dengan mobilitas yang cukup tinggi.
Mereka berkumpul di bagian tengah, ada 1, 2, 3 Uranus belum menjadi orang terdepan di mana dia pastinya dengan tugas ngebait mulu. Udah ada Eudora juga di bagian dalam, ketahuan posisinya. Sementara Hayabusa dikejar di bagian belakang dan dia berhasil untuk balik. Tapi Blazing sudah dikeluarkan. Eudoranya ketangkep. Mereka mulai masuk ke bagian dalam. Sekarang crossbow tank juga nembakin Karaman itu sampai senjata. Pakuyato langsung menghilang begitu cepatnya. Udah ada satu wali kristal juga. Shadow kill dikeluarkan tapi nggak ada efek apapun. Ya, sekarang EVOS langsung aja menggeruduk ke area base milik tim Onyx. Hanya tersisa 2 player saja. Birul tumbang, tersisa Hayabusa mencoba sekuat tenaga untuk membersihkan minionnya. Tapi tak bisa. EVOS memenangkan game yang pertama. Yap, ini dia game pertama again and again untuk EVOS. Kalaupun kita berkaca dari hari yang kemarin ya, mereka selalu mendapatkan juga kemenangan. Tapi ini baru game yang pertama kita best of 3 best of 3 series ya, dimana mereka juga pastinya nanti akan, ya kita lihat aja 2-1 atau 2-0.